Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in. Wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wala alihi wassobi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Pemirsa Jelang Iftar TVRI Ramadan dimanapun berada, senang sekali saya Mugi Zainal hadir kembali di Jelang Iftar kali ini. Dan Masya Allah, tentunya Ramadan ini tetap kita harus terus bersemangat, karena banyak sekali amal-amal berlimpah yang harus kita raih, ya. Dan pemirsa, berbicara mengenai dunia, apabila dikejar, semakin berlari. Tapi apabila kita diam, maka dunia akan membuat kita terlena. Dunia persinggahan sementara. Nah, bagaimana kita bisa membuat sukses di dunia dan akhirat? Kali ini tepat sekali, Jelang Iftar akan membawakan tema spesial. Dunia digenggam, akhirat di hati. Masya Allah. Dan hari ini pemirsa, ada narasumber spesial yang akan hadir bersama kita semua. Siapakah beliau? Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Profesor Muhammad Sukri AB Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Prof hadir di Jelang Iftar TVRI Jakarta. Dan pemirsa, beliau Presiden MSU dari Malaysia. Ya, ini tamu kehormatan untuk kita di Jelang Iftar. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Lili Muspira Nurlaili MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mugi. Pinknya cerah sekali Ibu hari ini, Masya Allah. Putihnya juga cantik, Mbak Mugi. Alhamdulillah, pas dengan Prof juga, pink juga, Masya Allah, cerah semuanya ya. Insya Allah. Dan pemirsa, beliau adalah dosen prodi jurnalistik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga wakil sekretaris ADAI dan juga wakil sekretaris Ikatan Pembimbing Haji dan Umroh Indonesia bersertifikat. Tentunya pemirsa di rumah sudah nggak sabar ya ingin langsung mendengarkan sharing ilmu kita hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kita rehat dulu ya Prof dan Bu Lili. Ya, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar, kami kembali setelah yang satu ini. Dunia digenggam, akhirat di hati. Tema Jelang Iftar kali ini pemirsa, dan Masya Allah terima kasih ini sudah dua-duanya udah siap kita sharing ilmu ya Prof dan juga Bu Lili ya. Nah saya langsung bertanya ke Prof Sukri dulu ya. Prof Sukri, saat ini untuk membahas kesuksesan, semua pasti ingin sukses termasuk pemirsa juga di rumah. Nah, tapi bagaimana agar sukses di dunia ini menjadi refleksi kesuksesan juga di akhirat Prof? Nah bagaimana menyikapi hal ini ya? Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih karena menjemput saya. Saya tak tahu bahasanya apa di sini. Terima kasih karena menjemput saya ke program ini. Bagi saya bincangan disebut oleh Ibu tadi sangat besar ruang lingkupnya. Dan karena juga sukses itu amat penting untuk kita melihat ke depan. Jadi bagi saya, kalau saya ini sebagai warga pendidik Bu, maknanya sebagai Presiden University, Management Science University dan juga pembina kepada Yayasan MSU Global dengan Jakarta Global University di sini. Saya kira bila saya melihat anak-anak mahasiswa saya, mereka yang sukses itu selalunya mempunyai beberapa ciri-ciri yang penting sebelum saya melihat kepada sukses dunia akhiratnya. Iya, Prof. Jadi kerana sukses itu selalunya dipunyai oleh mereka yang mempunyai visi dan misi. Tanpa visi dan misi selalunya amat sukar untuk kita mencapai sukses yang besar, untuk kita boleh membina diri kita ke arah yang lebih baik dan berjaya pada masa akan datang. Jadi kalau kita melihat dalam konteks yang begitu, sukses itu ialah seperti yang boleh kita kerangka dan kita bina. Dan kalau saya melihat pengalaman saya sebagai profesor dan warga pendidik, saya melihat anak-anak mahasiswa ini kadang-kadang datang ni dalam berbagai rupa dan keupayaan, sosial dan akademik.
Ada yang datang dengan kelulusan yang tidak bagus, ada yang cemerlang, ada yang datang daripada keluarga yang kaya, ada yang datang keluarga yang miskin. Tapi akhirnya mereka sukses juga dalam pembelajaran pendidikan. Yeah. Mereka berubah, boleh menjadikan diri mereka lebih baik lagi. Jadi bagi saya, kalau kita melihat struktur yang begitu, sudah pasti kita melihat bahawa satu benda yang paling penting yang kita lihat dalam kejayaan anak-anak ini dan juga kejayaan mereka yang telah berjaya, bahawa kejayaan itu tidak pernah mengenal where you come from dalam bahasa Inggeris ni. Kejayaan itu tidak pernah mengenal daripada mana kita datang. Tidak pernah juga mengenal siapa kita. Tidak juga pernah mengenal apa juga latar belakang sosioekonomi kita. Tetapi sukses itu boleh dipunyai sekiranya kita mempunyai visi dan misi. Nah, kalau kita bilang begitu, ada visi dan misi, bermakna juga kalau kita ingin sukses di dunia, ia juga merangkumi sukses di akhirat. Kalau kita boleh berjaya di akhirat, bermakna kita mesti juga berjaya di dunia. Jadi dalam konteks ini kita melihat, bagi saya yang penting falsafahnya, the ends that count. Pengakhiran itu yang penting. Jadi kalau kita mengetahui bahawa pengakhiran hidup kita ini adalah ke arah yang akhirat, sudah pasti kita akan menyusun jalur kehidupan kita ini di dunia ni juga ke arah mencapai kejayaan di akhirat. Jadi kerana itu saya yakin mereka yang sukses di akhirat juga adalah mereka yang sukses di dunia. Kerana dia menggabungkan jaluran dunia dan akhirat. Kerana untuk sukses di akhirat mesti juga sukses di dunia. Dan sukses di dunia itu memperlukan visi dan misi. Dan visi dan misi itu juga memerlukan kecemerlangan yang tinggi dan kerja kuat. Dan kalau kita cemerlang, kita kerja kuat, kita punya visi yang tinggi, sudah pasti kita akan jadi sukses yang tinggi dan berjaya di dunia. Gitu, Pak. Gitu, Bu. Ya, Masya Allah sekali nih, Prof. Jadi kalau kita mau sukses nih pemirsa, tidak melihat latar belakang, tapi yang dilihat adalah visi misi dan kerja keras siapapun itu. Demikian ya Prof. Betul, ya. Bu. Masya Betul. Allah. Jadi jangan khawatir ya pemirsa di rumah, yang penting kita punya visi misi, kita pekerja keras, jadi siapapun bisa sukses. Tapi jangan lupa kejar akhirat, karena dua-duanya bisa kita raih. Masya Allah. Ya, untuk Bu Lili, terima kasih ya Prof. Serinya bagus banget ini untuk kita semua ya. Dan untuk Ibu Lili, kalau untuk melihat hakikat kehidupan, nah ini bagaimana nih Bu Lili, silakan. Ya baik Mbak Mugi, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hakikat dunia, sebagaimana kita ketahui bahwa dunia itu adalah bersifat sementara. Betul. Dunia ini bersifat semu, tidak kekal, tidak abadi. Bahkan kalau diibaratkan dunia ini sebagai seorang musafir yang sedang berjalan menuju titik pertemuannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Yang artinya, ketahuilah bahwasanya hidup dunia itu adalah penuh dengan permainan dan senda gurau. Yaitu permainan, ada dunia, ada akhirat. Bagaimana kita mengisi kebaikan-kebaikan dunia. Dan kata dunia itu juga berasal dari kata dana yatnu. Dari kata dana yatnu itu timbullah kata dunia, yang artinya dekat, atau sedikit, atau pendek. Artinya kita hidup dunia ini adalah sangat pendek, waktunya sedikit. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam yang monumental karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau berkata bahwasanya Allah menciptakan waktu itu tidak terbatas. Waktu tidak terbatas, tetapi hidup kita di dunia ini terbatas. Jadi waktu tidak terbatas, tetapi waktu kita hidup di dunia ini adalah terbatas. Ya, ada yang berumur 20 tahun, ya 30 tahun, ada yang 2 tahun. Kata Nabi bahwasanya rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, karena hidup ini terbatas, maka gunakanlah kehidupan ini untuk kehidupan yang berkualitas. Hidup yang menuju kebaikan-kebaikan di mana amal-amal kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi pemirsa, hidup di dunia itu singkat. Yang kekal itu adalah akhirat.
akhirat. Iya. Jadi bagaimana kita memaksimalkan hidup kita di dunia yang singkat ini untuk bisa kita bawa amal ibadah yang banyak ya Bu Lili, menuju ke alam akhirat. Tentunya surga ya Prof, yang Masya kita Allah. harap. Masya Allah. Pemirsa, diskusi kita Masya Allah. Makanya jangan ganti channel, tetap di Jelang Iftar, kami kembali setelah yang satu ini. Dunia digenggam, akhirat di hati. Tema Jelang Iftar kita kali ini pemirsa masih di channel Jelang Iftar TVRI Jakarta. Semoga kali ini materinya juga bisa menambah wawasan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk Prof Sukri, saya ingin diskusi lagi nih Prof, bertanya ya. Banyak nih lagi, Prof, Bu, ya? banyak. Kalau waktunya banyak saya Banyak bertanya lagi, Prof oke. ya. Ya, Prof, apakah benar kalau kita memiliki ilmu yang tinggi itu akan lebih mempermudah kita untuk jadi orang yang sukses, Prof? Nah, bagaimana menanggapi ini? Silakan. Oke, terima kasih Bu. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat secara umum, generiknya, seperti juga disebut oleh Ibu tadi, bahawa hidup ini adalah satu perjalanan. Maka untuk kita berjalan dan membawa bekal sebagaimana disebut tadi, sudah pasti kita mesti mempunyai ilmu. Karena tanpa ilmu, kita tidak akan dapat mengetahui sudut sisi pandangan kita. Jadi kerana itu secara umumnya, sekiranya kita mempunyai ilmu yang lebih, terapan ilmu yang lebih akan membawa kita kepada kedudukan yang lebih tawadhu' dan lebih mengharap dan lebih mengenal Allah pencipta kita. Karena dalam konteks pendidikan, saya melihat bahawa pendidikan itu sebenarnya mempunyai gabungan yang lebih besar, bukan sahaja sertifikat. Saya selalu bilang kepada semua mahasiswa saya, sama ada di JGU, Jakarta Global University, ataupun di Management Science University, sebagai pembina mahasiswa global, saya selalu bilang pada pelajar kita, yang penting ialah education is not about having certificates. Education is about building yourself. Pendidikan bukan bermakna mempunyai sehelai kertas, tetapi lebih daripada itu. Pendidikan adalah untuk kita membina diri dan membina perspektif, vision dan misi yang saya sebut tadi. Jadi dengan adanya pendidikan yang lebih banyak, sudah pasti kita akan menjadi orang yang lebih kritikal, mempunyai orang yang lebih melihat sisi pandang yang lebih besar, bukan menjadi ekstrim pandangan dan view kita. Jadi oleh kerana itu kita akan menjadi lebih menyeluruh. Dan bila kita lebih menyeluruh, dengan otomatis kita akan menjadi orang berjaya yang mempunyai visi yang menyeluruh dan akan membawa kita ke lebih kejayaan yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi salah satu visi kalau di universiti, kalau di JGU contohnya, visi kita ialah untuk memastikan sebagai mahasiswa itu menjadi holistic, balanced and well-rounded. Apa maksudnya? Maksudnya kita bukan sahaja ingin mengejar pencapaian akademik yang tinggi, tetapi juga mempunyai skill yang bersesuaian seperti mana dengan keperluan 21st century learning. Dan dalam masa sama juga pendidikan itu seharusnya ialah untuk membina characters, values. Karena akhirnya universiti ialah membina insan. Insan itu yang ingin dibina. Manusia itu yang ingin dibina. Kerana kalau kita membina manusia dan membina insan, sudah pasti ia menjadi insan yang seimbang. Kalau ia menjadi insan yang seimbang, dia akan berjaya dalam karirnya. Kalau menjadi engineer yang berjaya. Kalau jadi doktor yang berjaya. Kalau jadi usahawan yang berjaya dan mengingati tanggungjawab, mendambakan diri kepada masyarakat. Begitu yang penting bagi saya, Bu. Masya Allah. Ibarat kata kalau kita punya ilmu nih Prof, kita berjalan dalam terang benderang. Ya. Tapi kalau kita tidak ada ilmu, ibarat kata kita berjalan dalam ruang yang gelap gulita. Demikian ya Prof ya? Betul, Bu. Jadi seiring ya, Masya Allah. Ya, baik, terima kasih Prof ya tentang pendapatnya. Dan juga untuk Ibu Lili. Ya. Ibu Lili, kalau begitu kan tugas pokok manusia ini banyak sekali.
wah saya punya anak harus sekolah yang tinggi-tinggi. Nah, tapi dia tidak memperlihatkan juga dengan agamanya. Nih bagaimana menyikapi ini, Bu Lili? Ya, baik, silakan. Mungkin terkait tugas pokok manusia di muka bumi ini adalah sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang artinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya dengan memakmurkan dunia. Dengan menyelenggarakan kehidupan dunia ini dengan penuh kebaikan, tidak membuat kerusakan, membuat hidup dunia ini dengan masyarakat lain hidup berdamai, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Karena apa? Karena setiap diri kita ini adalah khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin diri sendiri, pemimpin masyarakat, pemimpin lingkungan, dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap kalian ini adalah pemimpin dan nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jadikan dunia ini itu ladang akhirat. Jadi kita tanam, jadi dunia ini ladang, tanam banyak kebaikan yang nanti akan dipanen di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Jadi banyak berbuat kebaikan-kebaikan di dunia. Masya Allah. Nabur benih sebanyak-banyaknya pasti nabur kebaikan ya Bu ya. Nanti kita tinggal memanennya. Masya Allah. Ya. Dan untuk Prof lagi nih ya, kita nyambung lagi ya Prof tentang ada lagi? Ya masih ada lagi nih Prof. Ya Prof Sukri masih ada lagi nih. Ya Prof, kan tadi berhubungan juga dengan pertanyaan dari Bu Lili ya. Manusia itu pengen sukses, berbagai cara juga banyak dicapai. Nah kadang-kadang sudah tidak melihat bagaimana cara mencarinya, yang penting saya sukses. Ya, betul. Nah ini bagaimana menyikapi hal seperti ini, Prof? Oke, saya kira ianya terkait apa yang disebut oleh Ibu Lili tadi, bahwa bila kita dalam hidup ini sebagai satu perjalanan, dan sudah pasti sebagaimana Ibu nyatakan tadi, kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka kita dalam kegelapan. Kalau kita punya ilmu, kita dalam terang benderang. Jadi kalau kita ingin menyingkap dalam konteks yang begitu, sudah pasti kita ingin menggariskan bahawa apakah objektif kita yang paling penting untuk kita lakukan. Kerana dengan mempunyai objektif yang paling penting, kita akan membina anak-anak kita dan keluarga kita ke arah yang telah kita sasarkan. Dan kerana itulah penting bagi saya untuk kita melihat bahawa kita ingin menjadikan supaya apa juga kita lakukan dengan objektif yang lebih jelas kepada akhirnya akhirat. Kerana hidup ini adalah satu perjalanan. Betul. Tetapi dalam masa sama juga kita ingin membina dunia ini, kerana dengan adanya ilmu dan membina dunia, kita akan memberikan kepada yang saya sebut tadi, the ends that count. Pengakhiran itu yang penting. Kan doa kita kan selalu begitu. Kita ingin menjadikan pengakhiran yang baik untuk hidup kita. Dan pengakhiran yang baik ini hanya boleh dilakukan sekiranya kita mempunyai gagasan fondasi yang lengkap. Dan gagasan fondasi yang lengkap inilah yang ingin dibina untuk diseimbangkan dalam diri kita di antara ciri-ciri dunia dan akhirat, dan juga di antara ciri-ciri akademik, soft skill, dan juga character building, values driven. When you have the values, bila kita punya nilai, bila kita mempunyai hasrat yang begitu, sudah pasti boleh membantu kita untuk menjadi insan yang terbaik. Masya Allah. Yang pasti pemirsa semuanya harus seimbang. Dunia, akhirat. Sehingga akhirat tetap harus kita di hati. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan nanti membahas lagi tema ini. Tetap bersama kami di Jelang Iftar. Jangan ganti channel, kami kembali setelah yang satu ini. Masya Allah, masih di Jelang Iftar pemirsa. Tema kita Masya Allah, dunia digenggam, akhirat di hati. Ya. Dan yang pasti memang harus seimbang ya, antara ilmu juga harus, karena dia ikut mengikuti, menerangi langkah kita. Dan ilmu akhirat juga harus kuat ya Bu Lili ya. Harus. Iya, Bu Lili
Prof Sukri, saya tuh pengen sekali banyak-banyak berdiskusi lagi. Cuma kita di waktunya udah mau habis ini, ya jadi mudah-mudahan next kita bisa diskusi yang lebih panjang lagi. Nah, untuk di sesi ini Prof bisa memberikan sedikit intisarinya, silakan Prof. Oke, saya kira apa yang kita bincangkan pada hari ini amat penting sekali. Kerana kita akhirnya ingin membina visi yang cemerlang dengan mempunyai kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang seimbang inilah yang akan membina kita sebagai jati diri yang kukuh di antara dunia dan akhirat. Yang juga akan membina kita sekiranya apa juga pembinaan karier yang kita lakukan sama ada di universiti, di apa sahaja dalam sektor masyarakat. Kita boleh menjadi insan yang seimbang dan profesional yang berjaya. Dan bila kita menjadi insan yang seimbang dan profesional yang berjaya, sudah pasti kita boleh mendambakan diri kita secara lebih baik kepada masyarakat dan menjadi orang-orang yang boleh berkorban untuk ke arah visi kita akhirat yang kita nantikan dan redha Allah yang kita tunggukan. Masya Allah, terima kasih banyak ya Prof Sukri. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa kita diskusi kembali ya. Bisa. Masya Allah. Dan pemirsa untuk Bu Lili, kami persilakan Bu Lili. Baik Mbak Mugi. Ya. Sebagaimana tadi Prof sudah sampaikan dan Mbak Mugi sampaikan, Ya. bahwasanya hidup ini harus seimbang, ya antara dunia dan akhirat. Ibaratnya dulu kita belum bisa naik sepeda Mbak Mugi, pasti belajar kan, jatuh, terluka, akhirnya seimbang. Begitu juga ketika main sirkus, ya pinter-pinter naik tali, bermain senam, itu pasti awalnya berlatih keseimbangan agar tidak jatuh. Nah, begitu juga dengan hidup ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan akhirat saja dikejar tetapi dunia ditinggalkan, dan sebaliknya dunia dikejar tapi akhirat ditinggal. Ini bahaya, jadi harus seimbang. Bahkan di dalam Al-Quran ada dua kosakata yang berlawanan, Mbak, antara al-hayat dan al-maut. Ini artinya berbeda antara hidup dan mati. Hidup ini ibaratnya al-hayat, hidup ini adalah dunia. Al-maut ini mati, itu adalah akhirat. Jadi dua kosakata yang berbeda ini di dalam Al-Quran itu seimbang jumlahnya, 145. Nah, artinya menunjukkan bahwasanya dalam hidup ini kita harus seimbang antara mengejar dunia dan mengejar akhirat, seimbang. Ada dalam hadis Nabi katakan, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan." Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu godan. Kejarlah dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan kejarlah akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Masya Allah, terima kasih banyak Prof Sukri. Nanti jalan-jalan di Indonesia lagi ya Prof. Insya Allah. Terima kasih. Dan juga terima kasih banyak untuk Ibu Lili. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini menjadi ladang amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan yang suci ini. Masya Allah. Dan pemirsa yang pasti alhamdulillah ya, di jelang iftar ini intisari yang kita ambil, saya mengutip dari pesan Imam Syafi'i adalah, jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di genggamanmu, dan di pelupuk mata adalah kematianmu. Semoga kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat kembali kita dalam husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Dan saya tutup dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.